Hai pagi teman-teman, selamat sarapan. Sarapan ya teman-teman. Mana keadaan teman-teman hari ini? Sebentar. Oke. Hari ini aku sarapan masakan mama ya teman-teman. Masak mie goreng. Pakai mie goreng, telur rebus. Ya semua ya tau lah kalau orang Indonesia itu makanannya karbo dan karbo ya kan. Udah Indomie goreng plus nasi, udah terus parah. Kasih teman-teman. Oh ya teman-teman, semalam aku lihat banyak video lewat ya. Di Belanda Facebook ya, Belanda Facebookku di daerah Kabupaten Tanah sana, ya kan, pemandian air panas, tempat wisata, itu banyak yang komplain. Ya, banyak komplain juga teman-teman. Kenapa? Pada saat mereka masuk, pintu masuk di depan, mereka dimintain apa? Dana distribusi gitu. Oh masuk. Besar 50.000 per orang. Nah ketepatan kan aku juga nggak liburan ke sana ya kemarin ya, walaupun aku tinggal di Medan, tapi aku jarang sih ke Brastagi sana. Pergi ke tempat pemandian gitu. Biasanya macet gitu, kesian anak-anak di jalanan. Saya kalau kami pergi itu ya hari-hari biasa, nggak hari-hari besar. Nah yang anehnya lagi tuh kan, kembali ke tadi itu, udah diminta di depan, di belakang diminta lagi gitu. Nah cuma itu teman-teman. Coba komen nih di komentar nanti, apakah di tempat teman-teman juga seperti itu gitu di daerah teman-teman. Tapi kalau di daerah Sumatera ini sih, daerah Tanah Karo sana hampir rata-rata ya, apalagi daerah pemandian sedebu-debu itu sering banget. Nanti udah diminta, nanti di depan, nanti di belakang minta lagi gitu. Nanti beda lagi tuh uang parkir beda lagi. Nah teman-teman, cuman hari ini kita mau sharing apa nih? Ngomongin apa? Aku sengaja buat vlog ini buat jadi tempat sharing ya teman-teman. Tempat sharing teman-teman. Nah itu mengenai wisata ya kan. Satu lagi nih, ada lagi di tempatku ini lah, yang kemarin itu yang aku bilang itu kan, apa namanya,
kalau sekarang teman-teman ada satu kasus lah di tempat kerjaku. Seorang OB, nggak usah sebutin namanya ya. Dia itu jadi anaknya pernah kecetit, terkilir lah, kita bilang terkilir kakinya, tapi nggak dianggap biasa. Dia anggap biasa aja sama dia. Dan si anak juga beraktivitas normal ya, beraktivitas normal. Jadi kaki itu agak bengkak, kakinya sebelah kiri ya, sebelah kiri di bagian di belakang lutut itu. Nah, bengkak, dibawa biasa sama dia, akhirnya jadi kayak seperti daging tumbuh gitu, tuh kayak tumor gitu, tumor. Nah sekarang apa, jadi tumor, dia harus kemo teman-teman, kasihan tuh. Jadi intinya ya sama sih, aku juga punya anak ya, dulu anakku itu awalnya dia lahirnya sempat 3 hari di NICU ya, 3 hari di NICU. Nama anakku Rebecca ya kan, 3 hari di NICU dikarenakan dia sempat kurang oksigen di otaknya, kurang oksigen. Kemarin itu setelah, sebenarnya bukan gitu dia lahir langsung NICU, enggak, pulang dulu ke rumah 1 hari, bentar, minum temen. Pulang 1 hari ke rumah ya kan, pulang 1 hari ke rumah. Nah sampai di rumah, mamaku sebenarnya udah heran kenapa anak ini kok bagian pahanya itu keriput gitu, bagian pahanya keriput, dia tuh ada hangat-hangat badannya gitu. Nah tapi mamaku juga nggak mau istriku sama aku itu khawatir gitu, cuma khawatir. Jadi besoknya itu dia kan harus imunisasi pertama tuh, imunisasi apa ya namanya, DPT atau apa aku lupa, pokoknya imunisasi pertama kali buat anak baru lahir, newborn. Nah ternyata setelah diperiksa sama perawatnya, anakku itu apa namanya, demam. Jadi dokter bilang ini nggak bisa diimunisasi, tapi kita coba dulu lah, kita tunggu dulu, kasih minum susu dulu agak banyak, takutnya nanti dia demam. Kalau demamnya turun kita imunisasi. Nah ketepatan dokter itu memang udah kenal lama ya, sama mamaku dari masa adikku masih kecil, dari bayi sampai dia besar. Nah dokternya baik, dokter, puji Tuhan kami semua dokter yang kami jumpain itu baik. Jadi dokternya ini tetap imunisasi, oke lah, dengan kondisi seperti ini bisa kita imunisasi, kata gitu kan, kita imunisasi. Jadi diimunisasi lah anakku. Belum sampai di rumah, mata anakku sebelah kiri berkedut-kedut
kalau teman-teman tahu kedut-kedut gini, seperti ibaratnya kedut-kedut lagi nih, dia goyang-goyang gitu kan, tapi dia nggak bukan berkedip, tapi hanya sebelah kiri saja gitu, dia berkedut-kedut gitu. Terus dipanggil nggak respon, dipanggil nggak respon. Ternyata anakku istilahnya, mereka kata dokternya twitching gitu loh, twitching, kejang gitu ya. Aku nggak tahu, aku lupa istilah kedokterannya apa, kejang gitu. Kejang tidak dibarengi dengan dia nggak demam lagi ya teman-teman, dia nggak demam lagi. Nah, dokter juga bilang ini nggak bisa dibawa pulang, dia harus dirawat inap. Nah, itulah pertama kali anakku masuk NICU ya kan, pertama kali anakku masuk NICU. Nah, pulang dari NICU memang anakku agak susah, agak rewel ya memang teman-teman. Waktu dia lahir juga agak sampai dia umur 1 tahun itu agak rewel lah, sangat rewel. Jadi kami pakai babysitter. Jadi babysitternya kami pakai babysitter ya kan. Babysitternya juga nggak sanggup. Karena kenapa? Karena dia saking rewelnya, ibaratnya dia nggak tidur malam gitu, nggak sempat tidur malam. Terakhirnya kami inisiatif, kami jaga sendiri ya teman-teman, jaga sendiri, dibantu sama uyutnya sama uyutnya anakku. Nah, waktu berganti tahun di umur 2,5 tahun, sama kayak temanku tadi itu, anakku jatuh, kebenturlah kepalanya ya kan, kebentur kepalanya ya. Umur memang sih kami juga nggak ada curiga sama sekali ya kan. Umur 1 tahun itu anakku masih normal aja, masih merangkak, dia masih merangkak lah, masih bisa, dia merangkak, bisa merangkak normal seperti biasa, bisa duduk, bisa beraktivitas seperti biasa, ngomong juga normal ya kan, normal dong gitu. Nah, udah umur 2 tahun anakku masih belum bisa jalan. Belum bisa jalan. Jadi umur 2 tahun berjalannya waktu anakku itu umur lah sekitar 2,5 tahun atau 2 tahun 3 bulan, anakku tuh jatuh, kebentur, kena kepalanya ya, jadi itu dia nggak muntah teman-teman, dia nggak muntah. Kelang sekitar seminggu kemudian gitu, pagi aku mau kerja, aku kan mandi, mamanya sibuk ngurusin nyuci botol dodotnya sama buat sarapan aku mandi, aku masuk ke kamar mandi, anakku udah nangis, dia muntah nangis gitu. Apa kata gitu kan, dia nangis. Nah, sembari itu aku pikir karena dia mungkin kekenyangan ya kan teman-teman, kekenyangan dia muntah. Ternyata aku tinggal lagi, aku pakai baju, muntah lagi teman-teman, setelah dia muntah lagi, dia nangis, dia mengeluh sakit kepala ya kan, jadi aku bawa, dia udah nangisnya udah kejer banget, udah nangis meraung-raung, sakit kepalanya mungkin ya kan. Aku inisiatif, aku udah pakai baju dan pakaian kantor mau kerja. Jadi aku gendong anakku keluar ke ruang tamu.
anakku kejang, tapi bukan kejangnya tuh bukan kejang yang kejut-kejut, bukan yang kejang-kejang gini, gelonjotan kan, bukan, nggak gelonjotan gitu, tidak. Dia kejangnya dia nggak sadar gitu, dipanggil nggak sadar, teman-teman. Jadi matanya dua-dua, kanan sama kiri itu nariknya ke kiri semua, narik ke kiri gitu. Nah, aku panik, aku keluarkan mobil, aku pergi bawa ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit adalah mungkin lumayan lama lah dia tuh kejang. Kami itu pertama kali dia kejang, kami nggak ada sediain stesol, obat anti kejang sama sekali nggak pernah ada, karena memang nggak pernah ada riwayat kejang di rumah dari keluarga adikku, aku kami nggak pernah simpan obat stesol, obat anti kejang lah di rumah, karena anakku juga jarang demam. Nah, setelah itu di MRI lah, dokter minta MRI, ternyata otaknya tuh aliran listriknya terlalu banyak ibaratnya epilepsi lah, dibilang epilepsi dan cerebral palsy gitu loh. Jadi sampai sekarang ya anakku belum bisa jalan normal gitu, Nah, buat semua teman-teman, mama papa yang teman-teman, kalau memang ya sampai sekarang puji Tuhan dia setelah itu ya kami jumpa dokter yang baik ya, sangat baik, namanya Dokter Siska Silvana, aku sebutin ya, Dokter Siska Silvana, sangat baik. Dia kami jumpa dokter itu semua baik-baik, mau dari dokter anak, spesialis anaknya Dokter Wagito, dokter spesialis sarafnya anak itu Dokter Siska, itu sangat baik ya kan. Aku terima kasih buat kedua dokter itulah, sama dokter sebelumnya sangat. Jadi setelah itu anakku dia makan obat epilepsi 2 tahun. Nah, kami nggak berani rutinitas jauh-jauh, banyak jalan jauh dari luar kota Medan itu sama sekali nggak pernah kami lakukan. Ya kami jalan itu sekitaran kota Medan aja, banyak ke mall kemana, sangat jarang. Jadi kami batasin anakku itu sampai sekarang itu sangat aku batasin. Nah, berjalannya waktu, puji Tuhan dia nggak ada kejang lagi, lepas kejang mah, obat kejang. Dia memang selama 2 tahun itu ada 3 kali kejang. Dari pertama dia minum obat itu 5 mili sampai terakhir 10 mili. Nah 10 mili lah, terakhir 10 mili lah dia bisa teratasi kejangnya. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah jalannya waktu 2 tahun stop lah, dan di MRI ulang lah. Puji Tuhan hasilnya baik dan lepaslah obat kejang. Hai Ren, jadi itu. Jadi buat semua teman-teman kan, kalau punya anak kecil ya jaga baik-baik teman-teman. Itu. See you.